Kamu mau kuliah di prodi A, B, C, D, atau E di kampus X, Y, atau Z? Memilih prodi tempat kuliah merupakan hal yang susah-susah gampang. Dibutuhkan pertimbangan yang matang sebelum menentukan dan jangan sampai kamu salah memilih prodi tempat kuliah. Mengapa? Karena kesalahan ini akan membelokkan jalan hidupmu, menjauhkan kamu dari passion kamu dan membawamu masuk ke dalam kehidupan yang tidak kamu sukai, hingga kamu sulit menemukan kenikmatan, keasikan, dan ritme hidup. Bahkan, buat kamu yang sudah merasa berhasil menetapkan pilihan prodi tempat kuliah, tidak ada salahnya kalau kamu memikirkan kembali, apakah pilihan kamu sudah tepat atau cara memilihnya sudah tepat? Oh iya, untuk perhatian, ketika kamu mendaftar kuliah, pilihan yang kamu isi dalam pendaftaran adalah prodi, kepanjangannya program studi, yang kamu isi bukan jurusan ataupun fakultas. So, inilah tips memilih prodi tempat kuliah. Yang pertama, jangan hanya mendengarkan opini teman-teman sekelas saja. Secara statistik, banyak temanmu bilang prodi atau jurusan ini bagus, sedangkan prodi atau jurusan yang itu jelek masa depannya. Hei, duniamu bukan hanya opini teman-teman sekelasmu saja. Bertanya dan berdiskusilah ke orang-orang yang berpengalaman. Gurumu, kakakmu, orang tuamu, paman, tetangga, kakak kelas yang sudah kuliah, atau siapapun tentang dunia perkuliahan. Kamu juga harus bertanya kepada orang yang sudah bekerja di bidang yang ingin kamu tekuni untuk memastikan prospek karir di masa depan. Pokoknya, jangan malu bertanya, atau kamu akan tersesat nantinya. Kalau kamu malu bertanya, atau hanya sedikit bertanya, itu artinya kamu sedang mempertaruhkan masa depanmu sendiri dengan ketidakpastian. Yang kedua, passion dan bakat kamu adalah yang paling penting. Meskipun orang tua kamu menginginkan kamu masuk di prodi ini atau itu dengan alasan masa depannya pasti cerah, bukan berarti kamu harus selalu menurutinya. Saran mereka juga penting, tapi jika saran orang tuamu jauh dari passion kamu, tidak ada salahnya kalau passion dan bakat kamu juga dipertimbangkan. Begitu juga kalau ada saran orang lain yang jauh lebih memahami hal-hal detail dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Berdiskusilah. Intinya, jadilah dirimu sendiri. Hidupmu kamu yang menentukan dan kamulah yang akan menjalani kelak. Tapi, hargai pendapat dan masukan orang lain, terutama orang tuamu. Dengarkan kata-kata mereka, namun jangan membabi buta asal menuruti masukan orang lain yang tidak sesuai dengan passion dan bakatmu. Apalagi kamu masih tidak paham prospek pekerjaannya kelak. Yang ketiga, jangan berpikir naif. Hilangkan anggapan awal bahwa hanya prodi-prodi atau jurusan-jurusan tertentu saja yang kelak menawarkan kesuksesan dan karir cemerlang. Ingat, kuliah di prodi atau jurusan apapun akan berpotensi sukses besar asalkan cocok dengan bakat dan passion kamu. Dan yang terpenting, kamu berkomitmen untuk bekerja keras dan tak pernah berhenti belajar. Kamu juga harus memahami dulu tentang prodi S1, prodi D3, dan prodi D4 atau bisa disebut S1 terapan. Tipsnya, bacalah KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Perpres tersebut menjelaskan apa bedanya S1, D3, dan D4. Yang keempat, pahami dunia kerja sebelum memilih prodi. Ini prinsip. Sebelum memilih prodi yang pas buat kamu harus bisa membayangkan jenis-jenis profesi pekerjaan. Karena selepas kamu kuliah di prodi pilihanmu, tujuan konkretnya adalah untuk mencari pekerjaan yang kelak membuat hidup kamu sukses atau membuka bisnis kamu sendiri. Kalau kamu sekarang hanya bisa menyebutkan 1 atau 2 jenis profesi pekerjaan yang mengarahkan kamu memilih prodi, maka stop. Kamu belum siap menentukan pilihan prodi tempat kuliah. Apalagi kalau itu hanya didasari oleh opini teman-teman sekelas, opini orang-orang lain yang juga memiliki keterbatasan pengetahuan, atau pengetahuanmu memilih prodi itu hanya sebatas kamu merasa mampu di mata pelajaran di bangku SMA. Misalnya, memilih prodi yang namanya sama dengan mata pelajaran di SMA. Misalnya, matematika, biologi, kimia, fisika. Itu tidak masalah, fine-fine saja. Asalkan memang sesuai dengan passion dan bakatmu. Dan kamu tahu prospek dan profesi pekerjaan apa yang akan kamu tekuni seusai lulus dari prodi-prodi tersebut. Yang paling penting, sebelum menetapkan prodi pilihanmu, kamu harus tahu jenis-jenis profesi pekerjaan di dunia ini sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kamu memilih prodi, tapi tidak paham dunia pekerjaan kamu di masa depan. Ibarat kamu membeli kucing dalam karung.
kamu harus mampu menentukan beberapa pekerjaan yang cocok dengan passion dan bakatmu, serta apakah kamu nyaman bekerja dan menjalani profesi tersebut. Selain itu, kamu juga harus bisa memahami apakah profesi pekerjaan itu juga menawarkan income dan prospek karir yang baik. Prinsipnya harus ada keseimbangan. Kamu jangan hanya mengejar gaji gede, tapi kamu tidak nyaman menjalani profesi tersebut. Atau sebaliknya, jangan hanya mikirin passion dan bakatmu, tapi tidak memahami sama sekali bagaimana prospek ke depannya.